Assalamualaikum Bunda dan Saber. Kami dari tim 2 Farmasi D akan melayangkan kasus evaluasi keamanan praklik. Pay attention please. Dalam kasus ini, peneliti perlu mengambil langkah-langkah lebih lanjut seperti yang pertama mengulang dan memperpanjang uji toksisitas subkronik atau kronik, di mana prinsip dari uji toksisitas subkronik oral adalah sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan setiap hari atau 7 hari seminggu pada beberapa hewan uji dengan satu dosis per kelompok selama 14, 28, 90 hari dan ditambahkan kelompok satelit untuk menilai adanya efek tertunda atau efek yang bersifat reversible. Kemudian ada pemeriksaan reaktivitas sensorik, lalu pemeriksaan ginjal lebih lanjut dengan teknik histopatologi, lalu ada pemeriksaan hematologi di mana tes darah dan urin ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi fungsi ginjal dan menilai seberapa parah kerusakan tersebut. Misalnya mengukur kadar kreatinin dan BUN untuk menilai fungsi ginjal. Selanjutnya itu ada memantau parameter biokimia dan ada juga studi genotoksisitas dan ada juga menentukan NOAEL. Ya, di mana NOAEL ini adalah dosis tertinggi dari suatu zat di mana tidak ada efek samping yang diamati selama periode pengujian tertentu. Dalam konteks kasus ini, NOAEL adalah dosis tertinggi dari obat anti kanker yang tidak menyebabkan penurunan berat badan atau kerusakan organ ginjal pada tikus. Dan dosis awal yang aman untuk uji klinik biasanya ditentukan dengan mengonversi NOAEL dari studi hewan ke dosis ekuivalen manusia atau HED, dari mana menggunakan faktor konversi berdasarkan berat badan atau luas permukaan tubuh, dan kemudian menerapkan faktor keamanan karena terdapat perbedaan biologis antar tikus dan manusia. Digunakan 3 tingkat dosis dan kontrol bersamaan harus digunakan. Tingkat dosis harus diberi jarak untuk menghasilkan degradasi efek toksik kecuali dibatasi oleh sifat fisik atau kimiawi atau sifat biologis bahan kimia uji. Dosis tertinggi harus dipilih dengan tujuan untuk menginduksi beberapa perkembangan dan atau toksisitas ibu berupa tanda klinis atau penurunan berat badan, tetapi tidak untuk kematian atau penderitaan parah. Setidaknya satu tingkat dosis menengah harus menghasilkan efek toksik minimal yang dapat diamati. Tingkat dosis rendah seharusnya tidak menghasilkan bukti toksisitas baik pada ibu maupun perkembangan. Urutan tingkat dosis yang menurun harus dipilih dengan maksud untuk menunjukkan respon terkait dosis dan tingkat efek samping tanpa observasi atau NOAEL atau dosis yang mendekati batas deteksi yang memberikan penentuan dosis patokan. Evaluasi toksisitas subkronik penting karena memberikan informasi tentang potensi toksisitas setelah penggunaan jangka menengah. Jika obat ini digunakan pada manusia, mungkin perlu digunakan dalam jangka panjang, sehingga perlu dievaluasi bagaimana tubuh bereaksi dalam waktu lama. Selain itu, uji toksisitas subkronik oral agar memperoleh informasi adanya efek toksik zat yang tidak terdeteksi pada toksisitas akut. Informasi kemungkinan adanya efek toksik setelah paparan sediaan uji secara berulang dalam jangka waktu tertentu. Informasi dosis yang tidak menimbulkan efek toksik atau NOAEL dan mempelajari adanya efek kumulatif dan efek reversibility zat tersebut. Selain itu, evaluasi toksisitas kronis juga sangat penting untuk mengetahui apakah efek toksik obat ini akan menjadi lebih parah dengan penggunaan yang lebih lama atau jika ada efek kumulatif. Dalam pengembangan obat anti kanker, sangat penting mengetahui apakah organ vital seperti ginjal dapat rusak parah seiring dengan berjalannya waktu. Sehingga data toksisitas jangka panjang sangat membantu dalam memprediksi tekanan obat bagi pasien. Evaluasi ini juga penting untuk memastikan apakah penurunan berat badan yang signifikan berhubungan dengan efek sistemik obat atau sebagai konsekuensi dari kerusakan ginjal. Kemudian untuk mengevaluasi data informasi adanya efek toksisitas zat yang tidak terdeteksi pada toksisitas subkronis dan karakteristik toksisitas dari suatu sediaan uji yang dipaparkan dalam waktu lama dan berulang. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.